wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah STEM. Di sini kami akan memperkenalkan edukasi kami yang berjudul atau bernama Flodella, yaitu flood detector alarm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Rafiza, saya Zinadi Fatimi, dan saya Nazwa Dana. Di sini kami akan menyajikan video mengenai unboxing edukasi kami beserta perakitan dari edukasi kami. Dengan kompetensi dasar, yaitu KD 4.10, mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Mari kita mulai unboxing EduKit Flodella Flood Detector Alarm. Yang pertama, terdapat barcode yang berisi buku panduan untuk guru dan juga untuk peserta didik. Dengan komponen kitnya sebagai berikut, pada Ebro Box berisi 6 jenis komponen. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, ada solder. Fungsinya untuk melelehkan timah untuk proses penyambungan rangkaian atau komponen pada peralatan elektronik. Yang kedua, ada timah gulung. Fungsinya untuk membantu kabel terhubung dan mereka satu sama lain dengan melapisinya. Ketiga, ada transistor BC547 yang berjumlah 2 buah untuk memperkuat arus. Keempat, ada buzzer 2 buah untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Yang kelima, yaitu baterai berjumlah 2 buah untuk menyediakan energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus terhubung ke listrik. Yang keenam, ada kabel. Fungsinya untuk media menghantarkan arus listrik. Yang ketujuh, modul RGB, yaitu fungsinya sebagai penguas sinyal. Kedelapan, dan yang terakhir, ada baterai holder. Fungsinya sebagai tempat dudukan baterai. Proses yang pertama yaitu wadah air untuk uji coba. Di sini kami menggunakan toples dan juga pipa. Yang pertama, bentuk pola lingkaran di salah satu sisi tutup toples sesuai dengan ukuran lubang pipa. Kedua, lubangi pola tersebut menggunakan cutter maupun gunting. Yang ketiga, bentuk pola persegi dan lubangi pola tersebut di sisi lain tutup toples. Keempat, masukkan pipa ke dalam toples melalui lubang lingkaran yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir, untuk mempermudah analisis, pada badan toples kita beri label ketinggian air yang mana terdapat 1/4, setengah, 3/4, dan full dari wadah. Hal ini seperti simulasi banjir di mana air makin lama nantinya akan semakin meninggi. Sekarang kita masuk ke pembuatan rangkaian yang pertama. Langkah yang pertama yaitu potong kabel sesuai dengan ukuran panjang yang diinginkan. Langkah yang kedua yaitu potonglah sebagian ujung dari kabel untuk nantinya menghubungkan aliran listrik. Kemudian, siapkan transistor BC547. Lalu, tekuklah sisi kanan dan sisi kiri dari transistor ke arah bawah seperti pada video berikut. Langkah yang keempat yaitu kita hubungkan kabel buzzer yang bermuatan negatif dengan kaki transistor sebelah kiri. Langkah yang kelima yaitu kita hubungkan kabel buzzer yang bermuatan positif dengan kabel baterai holder yang bermuatan positif serta kabel yang bermuatan positif juga. Langkah yang keenam yaitu kita hubungkan kabel yang bermuatan negatif dengan kaki tengah transistor. Dan yang terakhir, kita hubungkan kabel baterai holder yang bermuatan negatif dengan kaki transistor sebelah kanan. Dan jadilah rangkaian yang pertama. Sebelum diuji cobakan, kita masukkan sebagian kabel ke dalam toples melalui lubang persegi pada tutup toples yang telah kita buat sebelumnya dan tempelkan rangkaian tersebut di salah satu sisi tubuh toples.
Sekarang mari kita uji coba untuk rangkaian yang pertama. Pertama, kita isi air hingga seperempat wadah dan hasilnya toren belum menyala. Selanjutnya, kita tambah air hingga setengah wadah dan hasilnya pun masih sama, yaitu toren belum menyala. Yang ketiga, kita tambah air hingga 3/4 wadah, hasilnya masih sama, yaitu toren belum menyala. Dan yang terakhir, kita tambah air hingga penuh dan hasilnya toren menyala dengan jelas. Hal ini dikarenakan pada ujung listrik rangkaian telah menyentuh air sehingga berbunyi toren tersebut. Selanjutnya, kita rakit untuk yang rangkaian kedua. Yang pertama, kita hubungkan modul RGB yang bermuatan positif dengan buzzer bermuatan positif menggunakan solder. Begitu pula dengan kabel modul RGB yang bermuatan negatif, kita hubungkan dengan buzzer yang bermuatan negatif juga. Langkah yang kedua, kita hubungkan kabel modul RGB yang bermuatan negatif dengan sebelah kiri transistor. Langkah yang ketiga, kita hubungkan kabel modul RGB yang bermuatan positif dengan kabel yang bermuatan positif dan juga kabel baterai holder yang bermuatan positif juga. Langkah yang terakhir, langkah yang keempat, hubungkan kabel yang bermuatan negatif dengan sisi tengah transistor. Dan juga hubungkan kabel baterai holder yang bermuatan negatif dengan sisi kanan transistor. Dan jadilah untuk yang rangkaian kedua. Kemudian kita uji coba rangkaiannya ya. Seperti sebelumnya, kita isi air hingga 1/4 wadah. Lalu kita tambah airnya lagi sampai setengah wadah. Selanjutnya kita tambah lagi airnya sampai hingga 3/4 wadah. Dan yang terakhir kita isi air hingga full sampai penuh. Dan hasilnya sama seperti percobaan sebelumnya pada rangkaian pertama. Namun ketika air penuh hasilnya buzzer tetap tidak berbunyi. Evaluasi dari kami adalah kemungkinan terdapat salah satu sambungan dari rangkaian kedua tidak sempurna sehingga arus listrik tidak mengalir di salah satu hubungan kabel listrik. Berikut adalah aspek STEM pada EduKit kami. Yang pertama ada aspek sains, konsep elektromagnetik pada buzzer sebagai alarm pendeteksi banjir. Dan juga konsep rangkaian listrik dinamis, di mana aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, ada aspek teknologi, di mana kami menggunakan teknologi rangkaian listrik sederhana yang dapat mendeteksi banjir. Berikutnya, aspek yang ketiga yaitu engineering, di mana merancang dan merangkai rangkaian listrik yang terdiri dari baterai, transistor BC547, buzzer, dan juga kabel. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada aspek matematika, di mana mengukur panjang kabel yang terhubung pada buzzer dan baterai kutub positif, transistor dan baterai kutub negatif, serta transistor, buzzer, dan juga air. Lalu yang kedua yaitu menghitung debit air yang akan dituangkan ke dalam wadah untuk diuji cobakan. Sekian untuk video unboxing dan juga perakitan EduKit kami. Mohon kritik dan sarannya untuk EduKit kami, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.